tengah lereng Gunung Wilis, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sumberjati, bagian dari wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa ini tidak tercantum dalam peta modern dan hanya bisa dicapai dengan menyusuri jalan tanah yang berkelok. Melewati hutan jati dan sungai kecil, suasana di desa ini selalu kelam. Seakan matahari enggan bersinar terang di atasnya. Tidak banyak yang tahu keberadaan desa ini, kecuali mereka yang memang dipanggil. Tokoh utama kita, Raffi Mahendra, seorang mahasiswa antropologi dari sebuah universitas negeri di Malang. Awalnya tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Namun sebuah catatan tua peninggalan pamannya seorang jurnalis investigasi yang hilang secara misterius 10 tahun lalu membuatnya penasaran. Di dalam catatan itu berulang kali disebut nama wali paling dicari dan desa Sumberjati. Raffi memutuskan melakukan penelusuran bersama temannya, Yani, yang merupakan fotografer dan pemburu kisah urban legend. Mereka mempersiapkan segala perlengkapan dan meminta bantuan seorang sopir lokal untuk mengantar hingga ke batas hutan. Sisanya, mereka berjalan kaki berdasarkan peta kasar dari catatan paman Raffi. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh seorang kakek kurus dengan tatapan tajam yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Kirno, penjaga makam sekaligus sesepuh terakhir di desa tersebut. Mbah Kirno memperingatkan mereka agar tidak bermalam di dekat area pemakaman, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Namun, rasa penasaran Raffi tak terbendung. Malam itu juga, mereka menyelinap ke area pemakaman di balik bukit. Di sanalah, mereka pertama kali melihat makam sang wali. Batu nisan tua berselimut kain putih, dikelilingi pagar bambu yang mulai lapuk, dan aroma bunga kenanga yang menyengat tanpa sumber. Dan malam itu, Yani mulai mendengar suara yang tidak didengar. Raffi suara lirih memanggil namanya dari dalam tanah. Malam itu, suasana desa Gumawang semakin mencekam. Langit mendung, bergelayut, seakan menyembunyikan sesuatu yang selama ini tidur dalam diam. Langkah kaki Erlan dan Sinta terasa berat saat mereka memasuki rumah tua peninggalan kolonial di pinggir hutan. Konon, rumah ini dulunya pernah didatangi si pahit lidah dalam pelariannya. Terakhir, di dalam rumah itu, udara terasa jauh lebih dingin. Bau anyir darah dan kayu lapuk menyambut mereka. Sinta memegang erat liontin kecil di lehernya, warisan dari neneknya yang katanya bisa menangkal ilmu hitam. Tapi malam itu tak satu pun jimat bisa menenangkan rasa takut yang mulai menyusup pelan. Mereka menemukan satu ruangan yang penuh dengan ukiran aneh di dinding. Gambar lidah panjang menjulur dari wajah yang tidak memiliki mata. Dan di tengga-tengga ruangan ada kendi tua yang tertutup kain kafan. Di balik kain itu terdengar suara lirih seperti bisikan atau ratapan. "Jangan disentuh," kata Erlan lirih. Namun rasa penasaran mengalahkan logika. Saat kain itu tersingkap, seluruh ruangan bergemuruh. Suara gonggongan anjing dari luar mendadak berhenti, disusul oleh teriakan panjang dari dalam hutan. Suara itu bukan suara manusia. Sinta mulai menangis. Di balik kendi itu tergeletak sehelai kertas dengan tulisan "Darah Lidania Messi", membisikkan kutukan. Meski tubuhnya terkubur, tiba-tiba bayangan hitam bergerak cepat di belakang mereka. Erlan menoleh, tapi tak sempat berteriak. Bayangan itu menempel di dinding seperti kelelawar raksasa dengan lidah menjulur panjang sampai menyentuh lantai. Sinta menjerit dan menggenggam liontinnya lebih erat. Namun liontin itu pecah seketika. Di luar, petir menyambar pohon tua, membakar batangnya. Dari dalam rumah itu, teriakan mereka menghilang, berganti dengan keheningan yang memekakan. Langkah mereka menyusuri lorong gua, makin dalam semakin berat. Cahaya dari lentera yang mereka bawa makin redup, seakan kalah oleh kegelapan
yang menyelimuti setiap sudut gua tua itu. Udara makin lembab dan suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit menambah sunyi yang mencekam. Di depan, cahaya samar tampak memantul dari dinding batu, seolah ada sesuatu yang memantul dari cahaya lentera mereka. "APA, itu," bisik Togar lirih, menunjuk ke sebuah dinding datar yang tampak berbeda dari sekelilingnya. Damar mendekat, menyorotkan lentera ke dinding tersebut. Di sana, mereka menemukan simbol aneh yang terukir dalam batu. Simbol itu melingkar, menyerupai lidah ular yang terbelah, dan di sekelilingnya terdapat huruf-huruf tua yang tak bisa mereka kenali. Namun yang paling mengerikan adalah simbol itu tampak hangat saat disentuh. Sialah hidup. Damar mengambil buku catatan yang diwariskan kakeknya, membuka halaman yang berisi salinan simbol serupa. Ini yang kakekku sebut sebagai segel pahit lidah, ucapnya dengan suara gemetar. Menurut catatan, siapapun yang membangunkan segel ini akan mendengar suara kutukan leluhur tanah ini. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar pelan. Udara menjadi berat. Dari lorong belakang, terdengar suara bisikan panjang, samar namun jelas memanggil nama mereka. Tamar Tuga. Mereka saling berpandangan. Jantung berdegup kencang. Dinding yang tadi terukir itu mulai retak, dan dari celahnya, kabut hitam mulai merembes keluar, bergerak perlahan menuju mereka. Togar mencoba menarik Damar untuk kabur, tapi tubuh Damar terpaku. Matanya menatap dalam ke simbol yang kini memancarkan cahaya merah darah. Dia bangkit, si pahit lidah. Dia belum selesai dengan dunia ini. Gumam Damar lari sebelum tubuhnya lunglai dan jatuh, tak sadarkan diri. Togar panik, mencoba membopong sahabatnya keluar dari gua. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menarik kaki mereka kembali ke dalam kegelapan. Langkah mereka meninggalkan goa terasa berat, tidak hanya karena gelap dan sempitnya lorong yang mereka lalui, tapi juga karena beban pertanyaan yang belum terjawab. Damar terus memandangi foto simbol yang mereka temukan dan mengingat jelas pesan terakhir kakeknya sebelum meninggal. Jangan pernah sebut nama itu di tempat sunyi. Jangan pula kau jamah tanda kutukannya. Namun, itu semua sudah terlambat. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan lampu di ruang tengah tiba-tiba mati, menyisakan suara tik-tik dari jam tua di dinding. Rio menyalakan senter ponselnya, dan saat itulah mereka melihatnya luka merah samar di telapak tangan Damar, tepat seperti bentuk simbol kutukan di goa tadi. Luka itu tidak terasa sakit, tapi terasa hidup, berdenyut. Damar mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka kembali buku warisan kakeknya. Di halaman yang semula kosong, tiba-tiba muncul tulisan baru dalam aksara kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aksara itu seolah meneteskan tinta dari setiap lekuknya. Malam itu, mimpi buruk datang. Rio bermimpi dirinya berjalan di antara ribuan jasad yang terbelah lidahnya. Mereka berbisik, memohon agar Rio mengembalikan suara yang telah dirampas. Sedangkan Damar bermimpi dirinya sedang dikejar oleh bayangan besar yang berbisik dalam bahasa tak dikenal. Ia bangun dengan suara serak dan matanya memerah, seolah tidak tidur semalam. Saat pagi menjelang, Damar memutuskan untuk menemui Pak Mardani, sesepuh desa yang dikenal masih memegang adat lama. Mendengar cerita Damar, wajah Pak Mardani langsung pucat. Kalian telah membangunkan Rosi pahit lidah. Itu bukan sekadar legenda, itu kutukan nyata yang dijaga oleh waktu. Pak Mardani memperingatkan, jika mereka tak segera menebus pelanggaran itu, lidah mereka sendiri bisa menjadi alat penghukum. Karena kutukan itu hanya memilih mereka yang bersuara lantang, tapi mengabaikan larangan leluhur. Matahari pagi bersinar pucat, tapi dalam hati Damar dan Rio, kegelapan sudah mulai tumbuh. Pagi itu kabut
menutupi lereng. Gunung Tilu seperti tirai kelabu yang menutupi rahasia masa lalu. Radit dan Bayu berdiri di depan jalur pendakian yang konon tidak pernah kembali sama. Setelah si pahit lidah melewatinya berpuluh tahun lalu, penduduk sekitar menyebut tempat itu pasir lemah lirih, tanah yang tidak boleh disebut-sebut, apalagi dilangkahi tanpa izin. Aku mimpi jalan ini terbuka sendiri, tanpa daun, tanpa kabut, gumam Radit. Bayu menoleh tajam. Ada suara yang bilang, naiklah, kutunggu di atas. Dengan lidahmu. Tak ada yang menjawab. Mereka melangkah. Hening. Tak ada suara burung. Bahkan, suara langkah kaki mereka pun seakan ditelan bumi. Di tengah jalur, mereka menemukan sebuah batu besar dengan guratan aneh seperti bekas luka lama. Batu itu hangat saat disentuh. Padahal, udara sekitar menggigit dingin. Di atasnya, tertulis samar dalam aksara kuno Sunda, Sapa nyebut, bakal nyusul. Bayu mendadak pucat. Ini bukan gurauan, ini peringatan. Saat malam turun, dan mereka berkemah di pos bayangan, terdengar suara langkah berat dari kegelapan. Bukan Hyuhan, bukan manusia biasa. Radit menyalakan senter cahaya, menerpa sosok hitam tinggi dengan mulut menganga, dan lidah menjulur panjang, menjilat tanah basah. Ulah nyebut, desis makhluk itu seolah mengulang kata-kata leluhur. Bayu memejamkan mata, namun suara itu justru berbisik, lebih dekat, langsung ke telinganya. Hutang lidahmu belum lunas. Pagi harinya, Radit terbangun sendirian. Tidak ada tenda, tidak ada bekas api unggun, tidak ada Bayu. Yang tertinggal hanyalah seutas kain merah tergantung di dahan dengan bekas darah kering dan gulungan kertas. Di bawahnya bertuliskan, aku melihat wajahnya dan sekarang aku menjadi bagian dari kutukannya. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit di atas gunung Rajapati mendadak diselimuti awan hitam pekat meski belum waktunya hujan. Radit dan Naya kini hanya berdua. Setelah Bayu menghilang secara misterius, mereka memutuskan bertahan di pos kecil yang mereka bangun di dekat batu besar tempat kutukan konon bermula. Tapi malam itu sesuatu berubah. Saat Naya terlelap dalam pelukan kantung tidurnya, Radit duduk termenung di depan api unggun yang mulai mengecil. Tiba-tiba, dari balik batu, terdengar suara samar seperti desahan panjang, diiringi bisikan lirih yang tak dikenalnya. Radit menggorniot, mencoba meyakinkan dirinya itu hanya suara angin. Tapi, ketika suara itu menyebut namanya, jantungnya hampir melompat. Radit kembali. Utara. Dia melangkah mundur. Suara itu terdengar seperti suara Bayu, tapi dengan nada yang patah-patah dan berat, seperti seseorang yang bicara dari balik kubur. Radit berlari masuk ke tenda, membangunkan Naya dengan panik. Aku dengar suara Bayu, katanya. Wajahnya pucat. Naya awalnya tak percaya. Tapi saat mereka keluar untuk mengecek, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di sisi lain, batu besar, tergurat simbol aneh berwarna merah kecoklatan. Tiba, selembar sobekan pakaian Bayu tergantung di dahan sobekan itu, masih basah, seperti baru. Radit ingin segera turun dari gunung, tapi Naya menahannya. Kalau ini, benar-benar ulah kutukan si pahit lidah. Kita harus tahu kenapa kita dipilih, atau kita akan bernasib seperti Bayu. Dan di saat itulah, suara itu kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih dekat. Bisikan yang sama, tapi kini menggema di kepala mereka. Yang menginjak tanah ini tak akan pulang dengan utuh. Langit sore, dilahat, mulai diselimuti kabut tebal yang turun perlahan dari arah Bukit Serelo. Radit, dengan wajah lesu dan mata merah karena kurang tidur, tetap bersikeras mencari Bayu. Di tangannya masih tergenggam sobekan kain kemeja yang ditemukan malam sebelumnya. Ia percaya Bayu masih hidup,
Dan tempat ini belum selesai bercerita. Setelah mendengar suara aneh di balik batu berukir itu, Radit mengikuti arah suara hingga ke jalur setapak yang sebelumnya tertutup semak. Jalur itu tak ada di peta manapun. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan daripada suara-suara. Jejak kaki telanjang yang menembus lumpur, tapi tak pernah kembali. Jejak itu kecil, namun dalam dan terlihat basah, seolah baru saja dilalui. Semakin jauh, Radit menyusuri jalur itu. Suara-suara lirih mulai muncul di telinganya. Bukan hanya panggilan, tapi ratapan, tawa, dan bisikan tak berbahasa. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari segala arah, seperti ada yang berjalan bersamanya, bersembunyi dalam kabut. Saat hari mulai gelap, Radit menemukan pondok tua yang hampir tertelan semak. Dindingnya lapuk, atapnya bolong, dan di depannya tergantung papan kayu bertuliskan huruf-huruf pudar, "Rumah Penjaga." Ia ragu, tapi langkah kakinya justru membawanya ke dalam. Di dalam pondok itu, bau anyir dan debu menyambut. Di salah satu sudut, tergantung foto tua berbingkai kayu. Di foto itu, berdiri seorang pria berpakaian lurik, menatap tajam ke kamera. Di belakang pria itu, berdiri Bayu. Tapi, foto itu usang. Terlalu usang untuk diambil. Baru-baru ini, Radit mematung. Jantungnya berdetak cepat. Ia menyadari satu hal, apapun yang ia kejar di tempat ini mungkin bukan lagi Bayu. Udara di sekitar pondok kayu yang mereka temukan semakin dingin. Daun-daun bergetar seperti berbisik satu sama lain. Bayu yang sebelumnya sempat hilang kini justru memimpin perjalanan mereka. Raut wajahnya tampak berbeda, bukan karena trauma, melainkan seperti orang yang baru bangkit dari tidur. Panjang hening dan misterius, Sinta mulai merasa ada yang tak beres. Di salah satu dinding pondok, mereka menemukan simbol aneh yang tergambar dengan darah yang sudah mengering. Bentuknya seperti lidah menjulur dari mulut manusia yang terpotong. Sinta gemetar simbol ini. "Ini legenda si pahit lidah," bisiknya. Bayu memalingkan wajahnya seperti menghindari, tapi kemudian dia berkata dengan pelan, "Dulu aku sering mendengar suara orang memanggil dari dalam mimpi. Suara laki-laki tua. Katanya aku adalah penerus. Aku pikir itu cuma mimpi buruk." Rudy yang sejak awal skeptis kini mulai goyah. Ketika mereka menyisir sisi lain pondok, mereka menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Anak tangga yang rapuh menurun ke dalam kegelapan pekat. Di sana, udara terasa sangat berat. Bau busuk bercampur tanah, lembab menusuk hidung. Dengan senter yang redup, mereka turun perlahan. Ruangan itu ternyata adalah ruang ritual kuno. Di tengah ruangan terdapat patung batu, kecil menyerupai wajah pria dengan lidah menjulur panjang ke bawah, membeku dalam ekspresi murka. Di sekelilingnya, bekas darah masih tampak segar, meski pondok ini seharusnya sudah ditinggalkan puluhan tahun. Bayu mendekat ke patung. Tangannya bergetar saat menyentuh ukiran di dasar. Patung nama kecilnya tertera di sana, diukir dengan sangat halus. "Bagaimana mungkin ini bisa ada?" katanya parau. Tiba-tiba, terdengar langkah berat dari atas. Seseorang atau sesuatu telah memasuki pondok, dan mereka semua tahu malam ini bukan hanya tentang legenda. Malam ini mereka akan mengetahui siapa sebenarnya si pahit lidah dan siapa di antara mereka yang telah dipilih. Angin malam itu dingin dan menggores kulit seperti jarum. Bayu Darto dan Sari berdiri kaku di dalam ruangan bawah tanah. Rahasia yang baru saja mereka temukan. Patung batu si pahit lidah berdiri di hadapan mereka. Matanya kosong, mulut terbuka menganga, lidahnya menjulur keluar seperti hendak menyentuh lantai. "Apa maksudnya? Namaku ada di sini?" Bayu bertanya lirih. Tangannya gemetar saat menunjuk ukiran namanya di dasar patung itu. Sari menunduk membuka buku tua yang mereka temukan bersama patung. Di dalamnya tertulis
bahasa Melayu kuno butuh waktu. Tapi dari potongan-potongan kata, mereka memahami satu hal. Keturunan terakhir, si pahit lidah, hanya bisa lepas dari kutukan dengan menerima bagian dirinya yang telah terpisah lidahnya. Tiba-tiba, patung itu retak. Sebuah suara lirih, hampir seperti bisikan, memenuhi ruangan. Bayu, warisanmu menunggumu. Darto mundur ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Namun, Bayu tampak terpaku. Dalam benaknya, suara itu menggema jelas. Ia melihat kilasan ingatan wanita tua, berjubah hitam, mayat tanpa lidah di pemakaman tua, dan dirinya berdiri di tebing batu sambil menjulurkan lidah yang berapi-api. Aku mulai ingat, aku pernah di sini, ucap Bayu. Napasnya tersengal. Langit di atas desa tiba-tiba berubah. Kilat menyambar tanpa suara. Desa Gumawang seolah menahan napas. Suara tangisan dan tawa bercampur jadi satu, datang dari segala arah. Lidah batu di patung itu mulai berdenyut. Hedap, Sari menjerit saat melihat bayangan besar muncul di pintu masuk gua. Tubuhnya membesar, lidahnya menjulur liar, dan matanya menyala merah. Sosok itu sangat menyerupai patung si pahit lidah, namun kini dalam wujud nyata. Jika warisanku adalah kutukan, maka aku akan melawannya, ujar Bayu, memegang batu kecil bersimbol aneh dari buku tua. Namun apa yang akan terjadi jika kutukan itu bukan untuk dihapus, tapi untuk diwariskan? Malam semakin larut, dan semakin dalam mereka menjelajahi pabrik yang ditinggalkan, semakin nyata keberadaan kekuatan jahat yang mengintai mereka. Sarah menggenggam senter dengan tangan yang mulai gemetar. Pabrik itu terasa seperti labirin tanpa akhir, lorong-lorong yang seakan tidak pernah selesai dan semakin membingungkan. Setiap kali mereka mengambil belokan, keheningan itu begitu mencekam, hanya dipecahkan oleh langkah kaki mereka yang menggema di sepanjang dinding yang retak dan rusak. Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita, bisik Jason, matanya melirik ke belakang, berharap tidak ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sarah tidak menjawab. Dia tahu persis apa yang dimaksud Jason. Sejak mereka memasuki pabrik ini, perasaan tidak enak itu terus menggelayuti mereka. Udara yang berat, bau karat dan jamur yang menyengat, serta bisikan yang seolah-olah datang dari dinding semuanya, memberi tanda yang jelas bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu mereka. Sudah hampir sampai, kata Sarah. Suaranya sedikit lebih tegas. Kita harus menemukan sumbernya. Hanya dengan begitu, kita bisa menghentikan ini semua. Mereka terus berjalan lebih dalam, ke dalam pabrik yang semakin membingungkan. Pabrik itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan gelap, dan Sarah bisa merasakannya. Sachiaplangka membawa mereka lebih dekat ke sebuah kebenaran yang tidak ingin mereka temui. Pabrik ini bukan hanya sekedar tempat kosong, ini adalah tempat di mana kesepakatan gelap dibuat dan kutukan yang mengikat jiwa telah terpatri selama bertahun-tahun. Jika benar kata orang-orang, pemilik pabrik ini dulu, dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua, lebih kuat daripada apapun yang kita bisa bayangkan, kata Sarah pelan. Dia mengorbankan dirinya demi kekuatan, dan perjanjian itu tetap bertahan sampai hari ini. Sheizong Meng Dengus, kau yakin perjanjian itu masih berlanjut? Sangat, jawab Sarah, dan itulah sebabnya kita di sini untuk menghentikan semuanya. Tiba-tiba, di depan mereka, sebuah suara keras terdengar, diikuti dengan derit logam yang mengerikan. Mereka berhenti, saling memandang, lalu melangkah hati-hati ke arah suara itu. Senter Sarah bersinar di dinding-dinding kotor dan berlumut. Tetapi ruangan yang mereka tuju tampaknya lebih gelap daripada sebelumnya. Sumber suara itu berasal dari sebuah pintu logam besar yang tersegel rapat. Pintu itu terlihat tua dan berkarat, terhubung dengan rantai yang tampak sangat kokoh. Ada sesuatu yang aneh
dengan pintu ini sepertinya. Ini adalah pintu yang tidak seharusnya dibuka. Tapi Sarah tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Apa yang ada di dalam? Tanya Jason. Suaranya mengandung rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan. Ini dia, jawab Sarah dengan tegas, sumber dari segalanya. Dia meraih rantai di pintu itu, dan dengan susah payah mencoba membuka kunci yang menahannya. Begitu rantai itu terlepas, pintu logam itu terbuka. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kegelapan di dalamnya terasa mencekam, dan udara dingin yang keluar dari ruang itu membuat tubuh mereka menggigil. Tanpa kata, Sarah melangkah pertama kali ke dalam ruangan yang gelap. Jason mengikuti dengan ragu, dan di belakang mereka suara pintu yang menutup perlahan terdengar dengan keras. Mereka sekarang terperangkap. Di dalam ruangan itu, sebuah simbol kuno tampak terukir di lantai, bercahaya samar dalam kegelapan. Di tengah ruangan terdapat sebuah pedestal batu besar yang tampaknya sangat tua. Di atasnya terletak sebuah objek yang tampak seperti hati manusia yang sudah membusuk, tapi masih bergerak berdetak dengan lambat namun pasti. Darah yang mengalir dari benda itu berwarna hitam pekat. Sarah terperanjat tubuhnya. Membeku itu hati Creed, bisik Jason melihat dengan cemas. Jadi ini yang kita cari, hati yang terikat pada jiwa pria itu. Sarah mengangguk. Ini adalah sumber dari kutukan ini. Perjanjian yang dibuat oleh Creed yang membuatnya abadi, tetapi dengan harga yang sangat besar. Mereka berjalan lebih dekat, tetapi saat itulah suara bisikan yang mereka dengar sebelumnya semakin keras berubah menjadi suara yang jelas, seperti suara seseorang yang berbisik. Langsung di telinga mereka, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, dan seorang sosok yang tinggi dan ramping dengan wajah yang hancur dan tampak kosong melangkah ke arah mereka. Saatnya sudah tiba, suara itu bergema, suaranya seperti berbisik di dalam kepala mereka. Sosok itu yang mereka ketahui sebagai Thomas Creed, pemilik pabrik ini yang telah lama meninggal, kini bangkit dari kutukan yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Apakah kalian benar-benar siap untuk menghentikan ini? Bisik Creed dengan suara yang begitu dalam dan penuh amarah. Kalian akan merasakan akibat dari perjanjian ini seperti yang lainnya. Sarah dan Jason berdiri tegak, menyadari bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Mereka harus menghancurkan hati itu sebelum semuanya terlambat. Sebelum perjanjian itu menguasai mereka dan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya. Namun, sosok Creed melangkah lebih dekat, matanya yang kosong menatap mereka dengan kebencian yang mengerikan. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang telah dimulai, katanya. Pelan senyum jahat terlukis di wajahnya yang hancur. Sekarang mereka harus memilih menghancurkan hati itu dan menghentikan kutukan yang telah berlangsung lama atau terjebak selamanya di dalam kegelapan yang telah membungkus pabrik ini selama bertahun-tahun. Langit sore di desa Gumawang kembali menghitam dengan cepat. Awan tebal bergulung, seperti sedang menutup segala rahasia yang telah lama dikubur. Angin kering menyisir dedaunan, membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang entah dari mana asalnya. Raka dan Jatmiko kini berjalan menyusuri pemakaman tua yang terletak di ujung barat desa, di dekat hutan larangan. Tempat itu dikenal dengan sebutan Pasarean Rawamati, karena konon katanya dahulu merupakan tempat peristirahatan para tokoh sakti yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, termasuk salah satunya tokoh utama dalam legenda si pahit lidah yang telah mereka telusuri sejak awal. Ini batu nisannya, ujar Jatmiko lirih sambil menyorotkan senter ke sebuah pusara besar yang tertutup lumut dan retak di beberapa sisi. Roka menandok, memperhatikan ukiran tua yang nyaris tak terbaca. Namun, bentuk simbol aneh di bagian atas nisan membuatnya bergidik. Simbol yang sama
pernah ia lihat dalam lukisan kuno di rumah. Mbah Narti, satu pertanda bahwa makam ini bukan makam biasa. Saat mereka mulai membacakan doa, suara gemerisik terdengar dari semak di dekat mereka. Awalnya kecil, lalu menjadi seperti langkah kaki menyeret rantai. Jatmiko menoleh cepat, tapi tidak melihat apa-apa. Sementara itu, Raka merasa pundaknya tiba-tiba berat, seperti ada tangan tak kasat mata menumpu di sana. Tanpa peringatan, bayangan tinggi menjulang perlahan muncul dari balik nisan. Sosok hitam tanpa wajah, hanya sorotan merah menyala dari tempat seharusnya matanya berada. Bayangan itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah hutan. Apa dia menunjukkan jalan? Tanya Raka dengan suara bergetar. Sebelum mereka bisa bergerak, angin berembus kencang, menerbangkan dedaunan kering. Sesaat kemudian, bayangan itu menghilang, seolah terserap ke dalam tanah. Di tempatnya berdiri, terlihat segumpal kain putih kusam, tergeletak. Jatmiko memungutnya, ternyata kain kafan lusuh, basah, dan penuh bercak merah gelap. Apa ini? Pertanda selanjutnya. Gumam, mereka sadar ini belum berakhir. Justru bagian tergelap dari misteri si pahit lidah baru saja dimulai. Angin berhembus lebih dingin malam itu saat Saka dan Mirna akhirnya mencapai puncak bukit, tempat di mana legenda si pahit lidah dipercaya bersemayam. Pepohonan tua berdiri kaku seperti penjaga bisu, dan di tengah lapangan kecil yang dikelilingi akar-akar menjeler, tampak batu besar menyerupai singgasana batu yang disebut-sebut sebagai tempat terakhir di mana si pahit lidah mengucap sumpahnya yang terakhir. Mirna menggenggam erat naskah kuno yang mereka temukan di episode sebelumnya. Di situ tertulis pengakuan si pahit lidah tentang dosanya sendiri, bahwa ia pernah menyalahgunakan kekuatan kutukannya, dan karena itu ia dikutuk pula untuk menjaga dunia dari ketidakseimbangan antara yang hidup dan yang mati. Namun, naskah itu juga menyebut satu hal mengerikan. Jika kutukan terakhir terucap, maka yang terbelenggu akan bangkit, dan dunia akan menyesali bisu yang terlalu lama membiarkan kebenaran terkubur. Tiba-tiba tanah di sekitar batu retak kabut muncul dari celah-celah bumi, dan suara berat namun menggema terdengar, seperti berasal dari dalam batu itu sendiri. Siapa yang berani membangunkan kutukan? Saka mencoba menjawab, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Mirna dengan gemetar membacakan penggalan terakhir dari naskah. Suaranya bergetar, namun tegas. Cahaya keunguan muncul di langit. Dari balik kabut, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Namun, wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Hanya kulit putih pucat yang menegang seperti lilin dingin. Sosok itu bukan si pahit lidah. Ia adalah hasil dari kutukan terakhir itu. Sendiri manifestasi dari semua dendam, kebisuan, dan kesalahan yang tak pernah ditebus. Tiba, bayangan-bayangan dari seluruh perjalanan mereka muncul mengelilingi mereka. Warga desa Lemah Abang, penjaga nisan, dan bahkan sosok-sosok dari hutan bambu. Semuanya menunduk, seakan menyambut akhir. Saka akhirnya berkata lirih, mungkin ini bukan tentang mengakhiri kutukan, tapi memahami kenapa kutukan itu ada. Dan saat ia menyentuh batu besar itu, semua lenyap dalam terang. Setelah kutukan dipecahkan, hujan deras mengguyur hutan itu. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, tanah yang sebelumnya retak dan tandus kini berubah basah, seperti menyerap kesedihan yang telah lama dipendam. Saka berdiri di depan batu nisan tua yang terukir. Nama Wali Hasan bin Rahmatullah. Sosok yang selama ini hanya dianggap dongeng. Mayat sang wali ditemukan terkubur tanpa nama, tersembunyi di bawah altar yang digunakan warga untuk menyegel kutukan. Kini, makam itu telah dipugar oleh Saka dan warga dengan kain kafan baru dan doa yang tidak lagi terbota-bata dalam ketakutan. Di tengah kesunyian, muncul sosok tua
yang belum pernah dilihat siapapun. Jubah putihnya lusuh, wajahnya bersinar tenang. Ia menatap Saka dan berkata lirih, "Kau bukan hanya mematahkan kutukan, kau mengembalikan kehormatan." Saka terdiam, menahan air mata. Sosok itu kemudian menghilang perlahan bersama kabut terakhir yang menyelimuti pemakaman. Malam itu, desa mengadakan tahlilan pertama untuk mengenang sang wali. Tak ada lagi suara-suara aneh dari dalam hutan. Tak ada lagi mimpi buruk. Namun, sebelum Saka pulang, ia menemukan secarik kertas di bawah sajadah pusaka yang ditemukan dekat makam. Tulisan tangan itu berbunyi, "Jika suatu hari tanah ini kembali menangis, janganlah diusir hujan, tapi tanyalah siapa yang dilupakan." Saka tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Tapi, untuk malam itu, tanah tenang, langit bersih, dan kutukan telah berakhir.